Ini dari sumber yang ada ya. Ini mau dibuat jembatan kampung dan ini jembatan misi. Nah, ini mau pelebaran wilayah atau apa kompleks, maka dibuat. Dan tempat pembunuhan dari Monsignor dan kawan-kawan itu lokasinya di sini. Di sini. Dan dibawa nanti ke tempat ke dalam kompleks pekuburan. Saya penduduk dari kampung sebelah lagi. Oh. Oh, berarti ini jembatan kampung, itu jembatan misi. Ya. Mau memperlebar kompleks ini. Iya. Ya. Kira-kira pembunuhan uskup dan kawan-kawan ini karena apa, Bapak? Menyebarkan agama. Penyebaran agama. Sedangkan yang membunuh itu siapa? Orang Jepang. Oh. Kalau sejarah agamanya di Pak Yano boleh. Pak Yano. Nah, tahu sejarah semua. Sampai mereka buat drama pembunuhan. Drama pembunuhan. Oke. Tinggal di Hilir ya. Iya, Pak. Terus Bapak dulu sudah usia berapa kira-kira? Sekarang? Tidak. Sudah lahir kah pas? Belum lahir ya? Iya. Oh, berarti dengar cerita saya. Ya, dengar cerita saja. Oke, benar. Kira-kira setelah pembunuhan dulu itu para uskup dan kawan-kawan pasti tembak mati itu bawa ke kubur. Tembak mati langsung bawa ke sana. Ya, tapi waktu bawa ke situ kan dengan ceritanya begitu. Ya. Mereka harus pencuri mayatnya. Cari mayat itu dengan sembunyi-sembunyi. Oh, umat yang umat. Mau mengambil mayat uskup. Ya. Kita harus sembunyi-sembunyi baru bisa dapat. Yang dapat ketahuan semua ditembak mati juga. Ada kuburnya di pinggir itu. Di pinggir mana? Di pinggir pintu masuk. Oh, mereka mau ambil mayat uskup dan kawan-kawan, tapi tertangkap oleh Jepang langsung tembak. Oh ya. Sedangkan yang lolos itu lari ke hutan. Terus yang menguburkan uskup ini siapa? Itu orang di sini sudah, orang masyarakat. Oh, bukan orang Jepang. Bukan. Jepang yang mau buang ke laut saja supaya dimakan ikan itu. Oh, bahaya. Oh, itu juga ya. Apakah umat yang di Kei ini atau Langgur ini waktu mengambil mayat itu tadi kan mau ditembak ditembak Jepang toh? Ya. Dan mayat uskup dapatkah diambil atau memang? Ya, dapat diambil. Dicuri gitu? Ya, dicuri. Oh. Pada malam hari juga yang dengar ceritanya begitu. Malam hari. Terus kira-kira penguburannya tentara Jepang tahu? Tidak tahu juga. Tidak tahu juga ya. Oh. Keren. Kalau Pak Yano baru tahu sejarah itu semua kan, dia orang Langgur sini juga. Pak Yano di mana? Di rumahnya di muka SMP Tarisa situ. Oh. Jalan masuk tadi? Ya. Hanya Pak Yano Duma Tubun saja. Nah, itu dia tahu semua dan buku sejarah semua ada di dia. Ada ya. Oke. Istrinya dari Ambon juga. Istri Bapak itu? Iya. Berarti sudah tua lah ya? Belum juga. Belum. Umuran saya usia umur 54. Oh, semua itu saya pikir tadi dari sini sampai di Setean sana. Di Tar juga semua keliling sampai di. Dia punya? Bukan, masing-masing. Oh. Saya pikir tadi itu sampah-sampah. Ya, itu yang dulu Bupati nama tercemar di sini. Jakarta sana sudah yang dilapor turis satu yang lapor kata Laut Langgur penuh dengan sampah-sampah. Padahal itu sampah itu
botol-botol Pelampung sah. pelampung budidaya rumput laut punya. Mereka tidak paham mungkin ya. Iya. Oh iya ya, berarti budidaya sah. Bupati juga turun waktu itu juga, bupati sekarang. Iya ya. Turun kasih pengertian buat mereka. Menteri Pariwisata yang turun waktu itu. Saya kira tadi botol-botol yang di sana itu bukan sampah. Setelah pembunuhan, penembakan di tempat ini, baru dibawa ke arah pekuburan sana, dan seperti yang Bapak kasih tahu tadi, informasikan bahwa mayat itu, mayat Monsignor dan kawan-kawan, diambil secara sembunyi-sembunyi oleh umat. Kalau tidak, pasti Jepang membuang ke laut. Kebenarannya ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Sejarah masuknya agama Katolik di Maluku kita bisa melihat lewat tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang ada. 1564, seorang raja dari Kei Besar bersama dengan saudaranya dari Lorlimi mengunjungi seorang raja di Seram. Bertemu seorang padri Portugis bernama Antonius Fernandes. Mereka minta padri itu ke Kei sebab seluruh umat mohon dibaptis. Padri tidak dapat pergi dan dibaptis saja dua orang itu, dan belajar membuat salib besar dari kayu untuk didirikan di desanya. Oh, hanya dua orang saja di awalnya. Inilah salib, bentuk salib. Oh, ini apa ini? Mungkinkah ini lokasi penembakan? Wow. Di sini kita bisa melihat kegiatan perbengkelan. Ada di sini disebut bengkel kayu Adolf Langen 1882. Tuan Alangen bertemu dengan pemuda Wud di Larantuka. Wud, dan disekolahkan di Larantuka. Kemudian dipermandikan dengan nama Aloysius Telio Arubun. Dia nantinya menjadi katekis istimewa bagi para Kusters. Dan Tuan Alangen minta uskup Betawi kirim imam Katolik atas nama orang Kei. Betapa mampu memikirkan masa depan umat, iman umat. Pada tanggal 1 Juli 1888, kita coba melihat di pelabuhan ada nama kapal ini Amboina, dan kegiatan ada di wilayah di tempat pelabuhan. Kita bisa melihat dan membaca ini dengan kapal Amboina. Oh, berarti ini ada dulu kapal jenisnya Amboina. Datang Pastor Johannes Kusters SJ Serikat Jesuit dan Johannes Boms Serikat Jesuit juga ditual, dikirim oleh Monsignor A.C. Claessens, Vikaris Apostolik pada zaman itu. Nah, di sini kita bisa melihat lagi misi tak berhasil ditual. Misi tak berhasil itu sebab banyak penduduk yang sudah masuk agama Islam. Pastor J. Boms kecewa lalu pulang ke Larantuka.
18 Juni 1889 dan Pastor Kuster sendiri. Oh. Pada 18 Juni 1889, apa ini? Kita bisa melihat seperti ada perpisahan di tepi pantai, seperti ada kapal yang mau bergerak dan ada ya 2 orang imam yang akan berpisah. Kita bisa melihat secara langsung lagi lewat adegan-adegan yang digambarkan lewat lukisan atau ukiran ini. Oke, 18. Banyak desa yang sudah dikunjungi di Kei Besar dan Kei Kecil, antara lain Klanit, Efu, Tetowat, Debut, Letfuan, Sethean, Waap, Ohuira, Hanguru, Taara, Matoat, Hoiwait, Lero, Hoilim, Wer, Uat, Mun, Ade. Di tahun 1889. Saya belum lahir di situ. Apakah Anda semua sudah lahir di tahun yang sama? Dan pada 13 Juli 1889, permandian pertama umat Langguru Maria Sakbau Dumatubun oleh Pastor J. Kusters SJ. Ini adalah permandian pertama yang bernama Maria Sakbau Dumatubun. Pastoran Langgur. Oke, ada, kita bisa melihat Pastoran Langgur Desember 1890. Seram bagian timur. Sepertinya ada bentuk kapal yang terombang-ambing. Dekat Fakfak, Papua. Di sini kita bisa baca Pater Lecoq di Aramanville, Serikat Jesuit, atas perintah Monsignor A. Claessens yang didesak oleh seorang awam Wasmer, tiba 1 Januari 1892 di Waru, Seram. Ia berkarya di Bomvia, di Kesui Teur dan Irian, Kampung Sekeru dan Kapaur dekat Fakfak. Meninggal pada 27 Mei 1996 dekat pantai Kipia. Dan ada di sini peran Ekaristi. Kita bisa melihat ada tulisan yang sedikit jelas dan kabur. Uskup Walterus J. Staal, satu-satunya uskup di Indonesia. 12 Juni 1897 tiba di Kei. 215 orang Langgur dan kampung sekitarnya terima sakramen Krisma. Demikian Namar, Ngilngov, Ngutwa dan mengunjungi Wain Rewaf. Uskup melihat dan menghargai umat Katolik Kei yang berkembang pesat dalam beberapa tahun saja. Beliau sakit keras berangkat dan dengan kapal Aren 30 Juni meninggal dekat Banda. Inilah uskup pertama yang serahkan hidupnya bagi umat Kei. Pada 1942 Uskup Ars meninggal. Uskup Ars mengikuti teladan ini. Dimakamkan di Jakarta. Bukan. Monsignor
Walterus yang meninggal tadi, beliau dimakamkan di Jakarta. Ada 8 pater, 6 bruder Jesuit yang dalam 15 tahun berkarya di Key, Kesui, dan Irian, Seram. Antara lain, Pater Johannes Kusters, Tuan Tu, dari 1 Juli 1888 tiba di Langgur sampai 26 Juni 1901. Meninggal di Magelang 30 Agustus 1921. Pater Cornelius Lecoq di Arman Villa tiba di Seram 3 Februari 1893. Lalu Kesui dan Irian sampai 27 Mei 1896. Kita lanjut ke waktu Yesuit menyerahkan misi kepada MSC. Ada 1170 orang Katolik tersebar di 22 kampung. Sudah dibuka 12 sekolah, sudah ada guru-guru, katekis-katekis, orang awam Katolik generasi pertama dengan semangat misioner, semangat kerasulan. Biji masih kecil, tetapi dalam biji kecil ada kekuatan istimewa untuk berkembang menjadi pohon besar dengan dahan-dahannya sampai seluruh Maluku dan Irian Jaya. Oh, itu mengapa selalu Pulau Irian dalam peta-peta Keuskupan Ambena. Pada 22 Desember 1902, Vikariat Apostolik Batavia dipecah menjadi, dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah Irian Jaya dan Maluku dijadikan prefektur apostolik, diserahkan kepada misionaris Hati Kudus. Prefek apostolik pertama Pater Dr. Matias Neyens, MSC, tempat kedudukannya di Langgur. Oke. Dan pada 29 November 1903, Pater Matias Neyens dan Pater Henricus Geursters tiba di Langgur. Oh, mereka dua ternyata tiba di Langgur dengan gambar ini. Dan kita lihat selanjutnya, tanggal 1 Januari 1904, tim